Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Setelah sebatang dupa, Chen Su dan kelompoknya bekerja sama dan akhirnya membunuh semua monster di sekitar mereka. Sialan kau bajingan kecil, beraninya kau mencampuri urusan orang lain. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Memikirkan Li Longsing sebelumnya, Chen Su merasakan giginya gatal karena kebencian. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah, Lao Liu, pergi ke dunia bawah tanah dan beritahu bosmu, biarkan dia membawa semua orang keluar untuk menangkap orang itu. Ya, Tuan Chen. Lao Liu mematuhi perintah dan pergi. Ayo terus mengejar. Chen Su melambaikan tangannya pada orang yang tersisa, dan mengejar aura Li Longsing yang tertinggal di udara. Namun, setelah mengejar sekitar setengah batang dupa, Chen Su berhenti dan mengerutkan kening. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa aura mereka berdua tiba-tiba menghilang? Telah menguap dari udara tipis, dan tidak ada sisa nafas yang tersisa di udara. Bajingan, anak itu pasti mengembangkan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan auranya. Apakah menurutnya dia bisa melarikan diri dari aku? Bermimpilah. Chen Su dengan cepat memikirkan hal ini. Dengan sapuan tangan kanannya pada cincin penyimpanan, dia mengeluarkan beberapa slip giok utusan khusus, yang dicap dengan akal ilahi dan dihancurkan berkeping-keping. Slip giok ini dapat dikaitkan dengan pilar tersembunyi dari kultus Huo menyala di luar pegunungan Hengduan. Sekte api berkobar adalah sekte yang sangat kuat di kerajaan Yan besar, dan bahkan keluarga kekaisaran harus memberikan beberapa muka untuk sekte itu. Dan markas besar Zongmen ada di wilayah utara. Chen Su awalnya tidak ingin membuat sekte khawatir karena masalah ini. Tapi sekarang sepertinya tanpa bantuan sekte, itu tidak akan berhasil. Jika Xie Mengting tidak bisa dibunuh, kultus api berkobarnya dalam bahaya. Untuk bertahan hidup, dia sekarang putus asa. Bahkan jika kekuatan seluruh sekte dimobilisasi, Li Longsing dan Xie Mengting harus ditangkap secepat mungkin, dan mayat mereka harus hancur berkeping-keping. Li Longsing berlari dengan Xie Mengting sepanjang jalan. Dalam perjalanan ke depan, dari waktu ke waktu, dia melihat ke langit dan berteriak beberapa kali, membuat raungan aneh, dan diam-diam mengendalikan monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah tingkat ke-9 alam pengumpulan Qi. Monster-monster ini melayani dua tujuan. Salah satunya adalah memblokir di sepanjang jalan dan mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Kedua, dimungkinkan untuk menyampaikan pesan secara diam-diam untuknya. Sambil berlari, dia dengan panik mengedarkan energi kacaunya, menutupi dirinya dan Xie Mengting. Dengan cara ini, Chen Su dan yang lainnya tidak bisa merasakan aura mereka berdua. 1 jam kemudian, Li Longsing, yang kehabisan napas, berhenti. Karena di sepanjang jalan, Xie Mengting dirangkul olehnya. Meski energinya sekuat laut, dia masih kelelahan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Berbalik, aku melihat wajah Xie Mengting seputih kertas, tanpa bekas darah. Vitalitas tubuh juga cepat berlalu. Jika Anda terus berlari, Anda akan segera mati. Aku sekarat, cepat pergi ke suatu tempat, aku ingin berlatih penyembuhan. Xie Mengting berbicara dengan lemah sesekali. Oke, pikiran spiritual Li Longsing menyebar dengan liar. Segera, sebuah gua ditemukan di dekatnya. Itu adalah sarang monster surgawi ke-9 pengumpulkan Qi. Li Longsing mengangkat Xie Mengting, yang sedang sekarat, dan langsung pergi ke sarang monster itu. Mengaum. Di dalam gua, monster harimau di alam pengumpulan Qi dari lapisan surgawi ke-9 merasakan bahwa seseorang telah melangkah ke wilayahnya, dan segera mengeluarkan raungan yang menyatakan kedaulatannya. Li Longsing juga mengeluarkan raungan aneh tanpa ragu. Setan harimau itu gemetar hebat, dan kemudian ia berbaring di atas Li Longsing yang melangkah ke dalam gua, memohon belas kasihan. Pergi dan jaga di pintu masuk gua. Perintah Li Longsing. Harimau iblis bangkit dengan merintih, dan melompat ke arah pintu masuk gua.
Li Longsing menempatkan Xie Mengting di atas batu datar besar, dan kemudian dengan santai meletakkan lapisan kuno di sekitarnya untuk mengisolasinya dari mata orang luar. Setelah melakukan semua itu, dia kembali ke tubuh Xie Mengting. Aku punya beberapa pil penyembuh tingkat tinggi di cincin penyimpananku, tolong keluarkan untukku, terima kasih. Xie Mengting memohon dengan lemah. Sekarang energinya hampir habis, dan bahkan sulit untuk dia membuka cincin penyimpanannya sendiri. Baik, Li Longsing langsung mengambil cincin penyimpanannya, menghabiskan beberapa saat, dan secara paksa menghapus jejak akal dewa di atasnya. Masuk ke dalam pengertian spiritual, Li Longsing tercengang. Meski sudah menduganya, dia masih kaget dengan isi cincin penyimpanan Xie Mengting. Ini adalah harta karun yang besar. Pil, senjata ajaib, batu roh bertumpuk seperti gunung, dan kebanyakan darinya adalah item tingkat tinggi yang digunakan oleh para petapa di alam transenden. Pada saat yang sama, ada juga roh tersegel dari api ekstrim, dan kuali besar tingkat Tao. Seperti yang diharapkan, dia adalah putri dari kepala sekte Danding, dia kaya dan berkuasa. Li Longsing diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Beberapa orang mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak kekayaan seperti ini sepanjang hidup mereka. Dan Xie Mengting memilikinya sejak dia lahir. Inilah perbedaan antara orang-orang. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak tertarik. Tapi Li Longsing dengan cepat menekan pikiran itu di dalam hatinya. Orang sejati menyukai keberuntungan dengan cara yang tepat. Selain itu, dia sudah memiliki kitab kekacauan yang menantang surga, dan mempraktikkan banyak metode rahasia yang unik. Dengan bakat akar spiritual surgawinya yang tiada taraf, basis kultivasinya akan meroket di masa depan, apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kekayaan dalam cincin penyimpanan belaka sulit membingungkan pikirannya. Saat Li Longsing membuka cincin penyimpanan, Xie Mengting juga menatapnya dengan gugup. Saya khawatir dia akan mengambil keuntungan dari ini dan membunuhnya demi harta. Tetapi melihat Li Longsing dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya setelah hanya sedikit gelisah, dia diam-diam mengaguminya. Sekaligus lega, Li Longsing bukanlah penjahat ganas seperti Chen Su dan yang lainnya. Dia adalah pria yang dapat dipercaya. Tuanku, tolong bantu aku mengeluarkan sebotol pil penyembuhan tingkat 4 itu. Xie Mengting memohon dengan suara rendah. Dengan pikiran, Li Longsing mengeluarkan botol eliksir dan menyerahkannya padanya. Kamu juga tahu cara eliksir. Xie Mengting tercengang, karena yang dikeluarkan Li Longsing adalah pil penyembuh urutan keempat terbaik di cincin penyimpanannya. Li Longsing mengangguk, aku tahu sedikit. Oke, berhenti bicara, cepat dan latih penyembuhan, jika tidak, jika Chen Su dan Bos Gu ada di sini, aku tidak akan bisa melindungimu. Xie Mengting bisa berlatih di sini untuk menyembuhkan lukanya, tapi Chen Su dan Bos Gu mungkin bisa mengetahuinya. Selanjutnya, pengejaran mereka mungkin akan lebih ganas. Xie Mengting mengangguk, dengan kebencian melintas di matanya. Chen Su, Bos Gu, ketika saya pulih dari cedera saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya dengan kepala terangkat tinggi. Li Longsing duduk bersila di sampingnya, mengolah dan melindunginya pada saat yang sama. Waktu berlalu, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Li Longsing tiba-tiba membuka matanya, dan kecemasan lainnya muncul di dalam. Li Longsing mendapat kabar buruk melalui monster harimau yang menunggu di luar dan sekelompok monster yang dikendalikan oleh Qian-Qian belum lama ini. Chen Su, Bos Gu dan yang lainnya menyebarkan jalannya ke tempat ini. Datang dari pencarian, mungkin akan segera tiba. Berbalik, dia melihat Xie Mengting masih menyembuhkan diri dengan mata tertutup. Tidak, kita harus pergi secepat mungkin. Li Longsing berjalan ke arah Xie Mengting, mengangkatnya dari tanah, berbalik dan pergi. Xie Mengting tiba-tiba terganggu, dan seteguk darah keluar di tengah jeritan. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Xie Mengting berteriak dengan tidak senang. Diam jika kamu tidak ingin mati, mereka hampir sampai. Li Longsing memarahi, memegang Xie Mengting di tangannya, bergegas keluar dari gua,
memanjat gunung dan punggung bukit, dan terus menuju ke kedalaman gua pegunungan Hengduan. Jika dia benar-benar tidak bisa memikirkannya, dia hanya bisa pergi ke Bukit Jueming. Di rumah Li, ada peta pegunungan Hengduan. Li Longsing pernah melihatnya sebelumnya dan menyimpannya di dalam pikirannya. Lokasinya saat ini tidak jauh dari Bukit Jueming, salah satu dari 10 tempat terlarang di daratan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Li Longsing tidak mau melangkah ke tempat itu. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin untuk tidak pergi ke sana. Hampir seluruh perimeter dipenuhi oleh Chen Su dan anak buahnya, dan tidak ada cara lain selain melanjutkan. Tapi terus seperti ini bukanlah pilihan. Jika mereka berdua dipaksa masuk ke Bukit Jueming, dan Chen Su serta yang lainnya telah menunggu di luar, mereka tidak akan pernah mau pergi lagi seumur hidup ini. Memikirkan hal ini, Li Longsing menurunkan Xie Mengting dan bertanya, apakah Dandingmen Anda menyembunyikan tumpukan di pegunungan Hengduan, tetapi di setiap kota utama kekaisaran, ada paviliun pil, terutama paviliun pil di ibu kota kekaisaran, dan ada juga seorang lelaki tua dan kuat dari dunia Tengkong duduk di dalamnya. Jika kita bisa menyampaikan berita itu kembali ke pil paviliun, maka kita akan diselamatkan. Mata Li Longsing berbinar, apakah boleh melewati berita ke paviliun dan di kota Qingyun? Xie Mengting mengangguk berulang kali, tentu saja, begitu Li Chenfeng mendapat berita, dia akan segera memberitahu para tetua dunia Tengkong di paviliun dan ibu kota kekaisaran. Berbicara tentang itu, kulitnya berubah, dan dia berkata dengan sedih, sayangnya, kita tidak bisa menyampaikan berita sama sekali sekarang. Li Longsing mendongak dan tersenyum, kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Ah, cara untuk mengirim berita, sampaikan berita itu ke Dange. Mata suram Xie Mengting tiba-tiba berbinar. Li Longsing mengangguk, dia membuka mulutnya dan meraung aneh. Desir, desir, desir. Segera, muncul 8 monster dari hutan sekitarnya, dengan patuh, berbaring di tanah, memohon belas kasihan pada Li Longsing. Wow, luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Xie Mengting bertanya dengan rasa penasaran dan mata cerah. Belum lama ini, Li Longsing memanggil sejumlah besar monster untuk mengepung Chen Su dan yang lainnya, jadi dia ingin bertanya. Li Longsing tersenyum tipis, saya telah menguasai metode khusus untuk mengendalikan monster. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan. Oke, sekarang Anda mengambil 8 slip giok komunikasi dan memberi merek berita masing-masing, dan saya akan memberitahu Anda 8 ini monster akan mengirimimu surat. Kota Qingyun adalah wilayah manusia, dan monster tidak berani pergi ke sana dengan gegabah. Begitu monster masuk ke kota Qingyun, ia akan segera dikepung dan dibunuh oleh manusia yang kuat. Satu monster tidak aman, jadi Li Longsing membawa 8. Agar ada monster yang bisa menyampaikan pesan kembali. Mengambil langkah mundur, jika semua monster ini terbunuh, begitu batu giok jatuh ke tangan petapa manusia, mereka bisa dihancurkan oleh pil paviliun, dan mendapatkannya. Xie Mengting mengangguk, dan dengan lambaian tangan gioknya, dia mengeluarkan 8 slip giok kosong, dan mencantumkan informasi itu dengan indera spiritualnya. Li Longsing mengambil slip giok itu dan berteriak, buka mulutmu. Apa? Xie Mengting terkejut. Li Longsing tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, aku sedang berbicara dengan monster-monster itu. 8 monster membuka mulut mereka bersama-sama. Dengan lambaian tangan Li Longsing, 8 slip giok dilemparkan ke mulut mereka dan dipegang erat oleh mereka. Berikan kepada mereka. Li Longsing menggerakkan pikirannya dan memberi perintah. 8 monster itu tersebar dalam kerumunan dan berlari menuju tepi luar pegunungan Hengduan. Oke, ayo pergi. Li Longsing mengambil tangan kecil Xie Mengting dan berjalan maju dengan cepat. Xie Mengting tersipu, tapi dia tidak tahu karena dia ditutupi oleh topeng kulit wanita tua. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi pegunungan dan hutan lebat di depan. Itu telah tumbuh selama ratusan ribu tahun. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dapat dilihat di mana-mana. Lingkungan di sini juga sangat sunyi, kecuali raungan monster dan binatang buas dari waktu ke waktu, hampir tidak ada suara manusia. Setelah tiba di sini,
Petapa manusia secara bertahap menghilang, bukit semakin berbahaya. Berhenti, berhenti, aku tidak bisa lari lagi. Xie Mengting berkata dengan terengah-engah. Li Longxing berpikir sejenak, lalu berhenti. Di sini kita, aman untuk saat ini. Xie Mengting duduk di rerumputan yang lebat, dan mulai melihat sekeliling, menilai situasi di sekitarnya. Ini lingkungan yang indah, lembah yang indah. Tidak jauh di depan, air terjun seputih salju mengalir turun dari puncak gunung, dan jatuh ke kolam di bawahnya, membuat suara gemuruh yang keras. Mata Xie Mengting tiba-tiba berbinar, dan dia berkata kepada Li Longxing dengan malu, "Tuanku, saya ingin mandi di kolam di depan saya, bisakah Anda menunggu saya?" Li Longxing mengangguk, "Oke, kamu pergi." Xie Mengting berdiri dan berjalan menuju kolam air di depannya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia kembali menatap Li Longxing, dan hendak berbicara. Li Longxing berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengintip." Setelah berbicara, dia dengan sadar berbalik, duduk bersila di tanah, dan menutup matanya rapat-rapat. Xie Mengting tersipu cantik, dan berjalan cepat ke kolam. Air kolamnya jernih, memantulkan bayangannya dengan jelas. Xie Mengting duduk di atas batu di tepi kolam, melepas sepatunya, merentangkan kaki kecilnya, dan menepuk air kolam. Tangan kanan direntangkan ke leher dan dikupas dengan lembut. Topeng kulit wanita tua itu terlepas dari wajahnya. Dalam sekejap, wajah cantik muncul dengan jelas di kolam. Kulitnya bercahaya dan bersalju, alisnya indah, wajahnya merinding, dan bibirnya seperti bunga sakura. Satu senyuman bisa memikat kota, senyuman berikutnya bisa memikat negara, dengan pesona yang tak ada habisnya. Menyingkirkan topeng kulit tua, Xie Mengting mengulurkan tangan batu gioknya, mengambil segelas air jernih, dan menepuk wajahnya dengan ringan beberapa kali. "Wow, sangat nyaman." Xie Mengting menghela nafas panjang, menunjukkan ekspresi puas. Setelah bermain di air sebentar, Xie Mengting menoleh ke belakang. Dia menemukan bahwa Li Longxing menghadap ke arahnya, berlatih bersila, tidak bergerak. Jadi dia perlahan melepas jubah abu-abu di tubuhnya, dan melangkah ke kolam hanya dengan mengenakan pakaian kecil yang pas. Setelah seluruh tubuhnya terendam air, Xie Mengting hampir berteriak dengan nyaman. Di hari yang panas dan cerah, mandi air dingin jelas merupakan kenikmatan terbesar dalam hidup. Sambil bermain di air, Xie Mengting dengan lembut menggosok tubuhnya dengan tangan gioknya. Tubuh halus dengan tonjolan dan tonjolan dengan lembut beriak di air kolam, membuatnya semakin ramping dan lembut. Pada saat ini, suara yang tidak terdeteksi terdengar. Xie Mengting mengikuti reputasinya. Saat berikutnya, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia menjerit tajam. Seekor anaconda, panjangnya sekitar beberapa kaki, sedang menunggangi angin dan ombak. Ada juga sepasang tanduk runcing seperti jengger ayam di bagian atas kepalanya. Mata segitiga kecil memancarkan semburan cahaya dingin dan ganas. Meskipun dia sudah menjadi orang yang kuat di alam transenden, sebagai seorang wanita, dia masih takut dengan monster aneh itu. Li Longxing sedang berlatih dengan mata tertutup. Tiba-tiba, teriakan Xie Mengting terdengar. Dia membuka matanya lebar-lebar, melompat dari tanah, lalu langsung berlari ke kolam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya sangat cepat, dan mendekat dalam sekejap mata. Kemudian dia melihat anaconda aneh itu datang melalui ombak. Xie Mengting menyusut ke dalam air seolah-olah dia ketakutan seperti orang bodoh, matanya yang indah melebar, dan dia tetap tidak bergerak. "Hei, kupikir itu Chen Su dan yang lainnya mengejar, tapi ternyata anaconda kecil." Li Longxing tersenyum tanpa berkata-kata. Gelombang tangan kanan, sinar vitalitas kacau ditembakkan, langsung mengenai posisi 7 inci anaconda. Anaconda itu bahkan tidak punya waktu untuk menjerit menyedihkan, ia berbalik dan mengikuti ombak. Setelah membunuh anaconda, Li Longxing tanpa sadar menatap Xie Mengting di dalam air. Melihatnya, saya hampir tidak bisa menahan mimisan. Di kolam yang jernih, tubuh putih tanpa cacat setengah tersembunyi di bawah penutup pakaian kecil. Mandi dalam keindahan menarik orang untuk melakukan kejahatan.
Teriakan desibel tinggi tiba-tiba bergema di seluruh hutan. Kamu melihat, berbalik. Xie Mengting merasa malu dan kesal, dan mengangkat tangannya untuk melindungi bagian pentingnya. Ah, maaf, saya tidak melihat apa-apa. Li Longxing berkata tanpa sadar, dan berbalik dengan cepat. Xie Mengting semakin tersipu saat mendengar ini. Dia tidak melihat apa yang dia katakan, dan implikasinya adalah dia tidak bisa melihat semuanya. Dia malu. Bisakah kamu melangkah lebih jauh? Aku akan berpakaian. Xie Mengting berbisik. Setelah kejadian anaconda, dia malu untuk melanjutkan mandinya. Li Longxing mengikuti kata-katanya, mengayunkan tubuhnya, berkedip dan lari tanpa jejak. Hei, ini semua salahku sendiri. Itu hanya anaconda bawaan. Apa yang aku takutkan? Serius, sekarang aku telah ditatap oleh orang lain, aku malu melihat siapapun. Xie Mengting tersipu malu, mengeluh kepada diri sendiri. Setelah mencuci tubuhnya dengan tergesa-gesa, dia melompat dan mulai mengenakan gaunnya. Setelah berpakaian, butuh beberapa saat bagi Xie Mengting untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia dengan ringan memindahkan langkah teratai dan datang ke belakang Li Longxing. Aku sudah selesai, ayo pergi. Li Longxing menoleh ke belakang. Ada kejutan singkat lagi. Setelah mandi, rambut panjang Xie Mengting berkibar, dan diwarnai dengan tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan lingkaran cahaya menawan di bawah sinar matahari. Kulitnya seputih salju, dan tubuhnya ramping, hanya cengkeraman yang halus. Dipasangkan dengan gaun panjang merah muda-muda itu, dia seperti peri yang turun dari lukisan, cantik dan berdebu, seolah-olah berada di dunia lain. Terutama mata bunga persik yang menawan itu, cukup berair untuk membuat semua pria di dunia ingin melakukan kejahatan. Tapi segera, Li Longxing kembali sadar. Jangan terlalu serakah. Dia sudah memiliki Tan Qian-Qian yang terlihat seperti bidadari, dan dia dan Qian-Qian saling mencintai, jadi sangat tidak pantas untuk membuat lebih banyak masalah di dunia. Ayo pergi, kata Li Longxing pelan, berbalik dan pergi. Mata indah Xie Mengting bersinar, dan dia diam-diam bergumam, aneh, mungkinkah pesonaku telah melemah? Tidak peduli siapa itu sebelumnya, selama mereka melihat wajah aslinya, mereka semua akan terpesona olehnya. Tapi sebenarnya Li Longxing hanya meliriknya dengan ringan, dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Xie Mengting mulai meragukan pesonanya sendiri. Setelah sekitar setengah jam, Li Longxing melambaikan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bukit Jueming 1000 kaki di depan, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Xie Mengting mendongak. Saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi di depan, dikelilingi kabut. Dari waktu ke waktu, terdengar lolongan monster yang sedih, datang dari hutan lebat pegunungan. Apakah Bukit Jueming ada di sana? Menurutku itu tidak seseram di legenda. Xie Mengting berbisik. Meskipun kabut di depan aneh dan mengepul, namun juga terlihat sangat indah. Li Longxing mengingatkan dengan suara yang dalam, jangan remehkan Bukit Jueming. Sebagai salah satu dari 10 tempat terlarang di daratan, begitu kau melangkah ke dalamnya dengan gegabah, itu akan berakibat fatal. Xie Mengting mengangguk, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Longxing berkata, ayo cari tempat bersembunyi dulu, kuharap orang-orang di paviliun Pilmu bisa menerima berita secepatnya, dan menemukan kita di sini. Oke, aku akan mendengarkanmu. Xie Mengting tersenyum tipis. Setelah bepergian bersama sepanjang jalan, Xie Mengting semakin merasa bahwa selama dia tetap berada di sisi pria ini, dia selalu merasa aman. Bahkan jika kekuatan aslinya jauh melebihi Li Longxing, dia telah mencapai alam transenden tingkat tinggi. Tapi ini rasanya sangat luar biasa. Keduanya melihat ke kiri dan ke kanan. Ada ngarai di sana, ayo pergi ke sana. Xie Mengting menunjuk ke kanan. Ngarai besar alami terletak di luar Jueming Ridge. Seperti ular panjang yang merayap, berkelok-kelok. Ada banyak tempat untuk bersembunyi di ngarai. Li Longxing mengangguk, dan langsung pergi ke ngarai bersama Xie Mengting. Menembus ratusan kaki, keduanya berhenti. Di tengah tebing, ada sebuah gua. Di dalamnya dalam dan gelap.
Li Longsing memindai dengan perasaan spiritualnya dan menemukan bahwa area di dalamnya cukup besar untuk menampung mereka. Ayo pergi ke gua itu. Li Longsing dan Xie Mengting melompat bersama dan menuju ke gua. Memasuki gua, Li Longsing melambaikan lengan bajunya, menyapu kotoran monster yang tertinggal di tanah, dan membersihkan ruang terbuka. Beri aku sepotong roh api ekstrim. Setelah tenang, Li Longsing berkata langsung ke intinya. Untuk apa kamu menginginkan roh api ekstrim? Xie Mengting bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Longsing menjelaskan, aku ingin memurnikan pil pemecah penghalang. Sekarang kita berada dalam situasi berbahaya, aku harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Apa, bisakah kamu menyempurnakannya pil pemecah penghalang? Mendengar ini, Xie Mengting terkejut dan membuka mulutnya, sangat terkejut hingga dia hampir bisa memasukkan roti kukus besar ke dalamnya. Li Longsing mengangguk. Xie Mengting masih tidak percaya, bagaimana mungkin? Pil pemecah penghalang adalah keberadaan yang legendaris. Resep untuk memurnikan pil telah lama hilang di daratan. Apa yang setiap orang dapat perbaiki sekarang adalah pil pemecah ki, yaitu beberapa tingkat lebih rendah. Apakah kamu benar-benar mempunyai formula untuk pil pemecah penghalang? Apa yang dia katakan benar, formula untuk pil pemecah penghalang telah lama hilang di daratan. Pil terbaik untuk menembus kemacetan saat ini adalah pil pemecah ki. Namun, efek dari pil pemecah ki ini jauh lebih rendah daripada pil penghalang pemecah. Saat itu, ketika Xie Mengting menerobos dari alam pengumpulan ki ke alam transenden, butuh waktu hampir 1 tahun dan menghabiskan 15 pil pemecah ki. Jika ada pil pemecah penghalang, efeknya akan sangat berbeda. Xie Mengting yakin bahwa dia dapat berhasil naik ke level berikutnya hanya dalam beberapa hari. Li Longsing berkata dengan ringan, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memperbaikinya untukmu secara langsung. Oke, Xie Mengting mengeluarkan roh api ekstrim yang disegel tanpa ragu-ragu, dan mengambil sepotong besar darinya. Tidak perlu sebanyak itu. Li Longsing berkata sambil tersenyum. Potongan sebesar itu cukup untuk memurnikan 10 pil pemecah penghalang. Xie Mengting terkikik, aku akan memberimu ekstra. Li Longsing tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera Li Longsing meluarkan kuali alkimia dan bersiap untuk memurnikan eliksir. Xie Mengting sedikit mengernyit, kuali milikmu ini tidak bermutu tinggi, jadi gunakan milikku. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kuali alkimia yang sebanding dengan harta spiritual kelas atas dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Li Longsing. Li Longsing memikirkannya, dan tidak ada penundaan. Semakin tinggi grade danding, semakin tinggi faktor keamanannya. Kalau tidak, akan ada risiko tungku terbakar. Pil pemecah penghalang sangat penting baginya, dan bahannya sangat langka, jadi lebih aman menggunakan tungku pil Xie Mengting. Setelah mengeluarkan banyak bahan pembantu dari Danhai, yang merupakan prototipe dunia prasejarah, Li Longsing mulai menyempurnakan alkimia. Oh, dari mana kamu mendapatkan semua ramuan ini? Kenapa aku tidak tahu banyak dari mereka? Mata indah Xie Mengting berkilat, dan dia berseru. Li Longsing tersenyum, aku mengambil semuanya dari pegunungan Hengduan. Benarkah? Xie Mengting sangat gembira dan berkata berulang kali, kalau begitu aku akan datang ke sini untuk mengumpulkan lebih banyak tumbuhan di masa depan. Aku tidak menyangka Gunung Hengduan memiliki begitu banyak manfaat. Li Longsing berkata dalam hati, ini semua tumbuh dari Danhai saya, bahkan jika Anda mencari komedo putih di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya. Li Longsing mulai secara resmi menyempurnakan dandan yang rusak. Api yang mengamuk menyala di dalam danding, dan tumbuhan dilemparkan ke dalamnya. Melihat operasi mahir Li Longsing seperti air yang mengalir, Xie Mengting sekali lagi menatap Li Longsing dengan kagum. Dia, putri dari Master Sekte Danding, tidak memiliki pencapaian seperti itu dalam alkimia. Tanpa diduga, bakat alkimia yang luar biasa muncul dari kota kecil Qingyun. Sepertinya jika ada kesempatan di masa depan, saya harus mencari cara untuk membawanya ke Dandingmen. Dengan bergabungnya dia, Dandingmen pasti akan lebih sejahtera.